Hi everyone, perkenalkan nama saya Apriani. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya membahas tentang pengembangan kebutuhan bisnis guna memenuhi tugas UAS. Dalam pengembangan bisnis, permasalahan kebutuhan merupakan tantangan utama yang harus dipecahkan dan diselesaikan untuk mencapai keberhasilan. Permasalahan kebutuhan adalah kondisi di mana terdapat kesenjangan antara yang dibutuhkan oleh bisnis atau pelanggan dengan apa yang tersedia saat ini. Hambatan ini berasal dari berbagai faktor seperti keterbatasan modal, persaingan yang ketat, perubahan tren pasar, regulasi yang membatas, kendala teknologi, hingga permasalahan sumber daya manusia yang berkualitas. Ada dua permasalahan umum dalam pengembangan bisnis, yaitu yang pertama, masalah internal, yaitu masalah yang terjadi dalam satu organisasi, perusahaan, atau entitas lainnya. Dan yang kedua, masalah eksternal, adalah faktor penyebab masalah yang berasal dari luar dan dari dalam kendala individu atau organisasi. Kerangka kerja rekayasa kebutuhan. Rekayasa kebutuhan adalah disiplin ilmu dalam rekayasa perangkat lunak yang berkaitan dengan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, memverifikasi, dan memelihara kebutuhan pelanggan dan sistem. Tujuannya adalah untuk menghasilkan dokumen spesifik kebutuhan yang menjadi dasar dalam desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Adapun beberapa tahapan dalam kerangka kerja rekayasa kebutuhan, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu menganalisis kebutuhan yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan redundasi, mengidentifikasi konflik, mengklasifikasikan kebutuhan, menentukan prioritas kebutuhan. Yang kedua, spesifik kebutuhan, mendokumentasikan kebutuhan secara formal. Yang ketiga, validasi kebutuhan, yaitu memastikan bahwa kebutuhan yang tercatat sesuai dengan harapan. Dan yang keempat yaitu manajemen kebutuhan, yaitu mengelola perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung. Aspek pentingnya yaitu yang pertama, versi kebutuhan, jejak kebutuhan, manajemen konflik, dan pengendalian perubahan atau sangat kontrol. Adapun beberapa prinsip dasar dalam kerangka kerja, yaitu yang pertama, iteratif dan inkremental, yaitu proses kebutuhan sering berulang karena kebutuhan bisa berubah. Yang kedua, kolaborasi, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, terstruktur dan sistematis, yaitu menggunakan pendekatan metodologi. Yang keempat, bersifat dokumentatif, yaitu semua kebutuhan harus ditulis, bukan hanya dibicarakan. Kita masuk dalam pembahasan pengumpulan, analisis, dan validasi kebutuhan. Pengumpulan, analisis, dan validasi kebutuhan adalah 3 tahapan penting dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem pengumpulan kebutuhan. Adalah proses mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna serta batasan sistem. Analisis kebutuhan melibatkan pemeriksaan dan pemahaman lebih dalam tentang kebutuhan tersebut, termasuk kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Validasi kebutuhan adalah proses memastikan bahwa kebutuhan yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar akurat dan lengkap. Pengumpulan kebutuhan adalah langkah awal dalam proses analisis kebutuhan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun beberapa metode pengumpulan kebutuhan, yaitu yang pertama, wawancara, yaitu berinteraksi langsung dengan pengguna dan pemangku kepentingan untuk menggali informasi tentang kebutuhan mereka. Yang kedua, survei, yaitu menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden. Yang ketiga, observasi, yaitu mengamati pengguna saat mereka bekerja
untuk memahami bagaimana mereka menggunakan sistem yang ada atau bagaimana mereka menggunakan sistem baru. Yang keempat, analisis dokumen, yaitu mempelajari dokumen yang relevan seperti dokumen persyaratan sistem yang ada, manual pengguna, dan spesifikasi teknis. Yang kelima, brainstorming, yaitu mengumpulkan ide-ide dari kelompok pengguna dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan. Dan yang terakhir, prototyping, yaitu membuat prototipe seperti atau bagaimana dari sistem untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. 2. Analisis kebutuhan melibatkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan fungsional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh sistem. Yang kedua, identifikasi kebutuhan non-fungsional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem seperti kinerja, keamanan, keandalan, dan kemudahan penggunaan. Dan yang ketiga, prioritaskan kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan mana yang penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang keempat, pemodelan kebutuhan, yaitu membuat model atau representasi visual dari kebutuhan seperti diagram alur, diagram kelas, atau model data. Dan yang terakhir, spesifikasi kebutuhan, yaitu mendokumentasi kebutuhan secara jelas dan terperinci, termasuk deskripsi, kriteria penerima, dan dependensi. Yang ketiga, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan adalah proses memastikan bahwa kebutuhan yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar akurat, lengkap, dan sesuai dengan harapan pengguna dan pemangku kepentingan. Validasi kebutuhan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan akan memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa metode validasi kebutuhan, yaitu yang pertama, ulasan pengguna adalah meminta pengguna untuk meninjau spesifik kebutuhan dan memberikan umpan balik. Yang kedua, ulasan ahli, yaitu meminta ahli di bidang terkait untuk meninjau spesifik kebutuhan dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, validasi teknik, yaitu menggunakan alat bantu atau teknik khusus untuk memvalidasi kebutuhan teknis seperti pengujian kinerja atau pengujian keamanan. Yang keempat, validasi berbasis model, yaitu menggunakan model untuk memvalidasi kebutuhan dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan akan memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir, validasi prototipe, yaitu menggunakan prototipe untuk memvalidasi kebutuhan dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Dan yang menjadi kesimpulannya yaitu pengembangan kebutuhan bisnis merupakan proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek internal atau eksternal. Makalah ini telah mengidentifikasi pentingnya analisis kebutuhan bisnis yang cermat, serta menguraikan strategi-strategi pengembangan yang efektif. Dengan mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dan inovatif, bisnis dapat mengoptimalkan peluang yang ada, mengatasi tantangan, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Rekomendasi yang diberikan seperti melakukan riset pasar yang komprehensif dan membantu bisnis untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.